Benaran firman-Mu saja yang nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Bapak Ibu yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati buat kita semua. Puji nama Tuhan. Kita kembali bisa berbakti bersama-sama di hari Minggu yang indah yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk kepada seri khotbah kita yang ketiga, yaitu tentang firman dan penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya dulu bertemu dengan Ibu Deborah, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika saya bertemu dengan wanita lain. Lalu setelah itu Bapak Ibu, saya berkunjung karena waktu itu dia punya teman. Lalu saya datang ke rumah teman saya itu dan temannya juga. Lalu kami duduk ngobrol, tambah rasa yang dirasa itu tambah besar. Jadi waktu seorang anak-anak muda bertemu dengan pasangannya, mungkin secara sepintas ada chemistry yang membuat getaran-getaran dalam hati, begitu ya. Tapi seorang pemuda tahu bahwa ia adalah jodohnya ketika apa? Membangun komunikasi dan relasi. Demikian juga ketika kita akan belajar tentang Mazmur 19 ini, kita melihat bagaimana Tuhan mempesona manusia, menyatakan dirinya lewat alam semesta. Saya percaya setiap orang yang ada di atas gunung, atau ketika naik pesawat, atau ketika melihat samudra yang luas, pasti terkagum akan Tuhan. Dan Tuhan memakai alam semesta untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Lewat alam semesta, Allah menyatakan wahyu umum kepada kita. Tuhan berbicara, tadi kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, bagaimana seorang pemazmur berkata, seperti cakrawala, ya, seperti apa? Langit meneruskan berita itu pada hari. Alam semesta tidak ada suaranya, tetapi alam semesta menyampaikan kepada dunia, bahkan kepada pelosok-pelosok sekalipun, bahwa ia ada. Makanya ada sebuah kisah Bapak Ibu tentang seorang profesor. Profesornya bertemu dengan seorang anak. Anak itu lagi baca firman. Lalu profesor itu bilang, "Gak ada Tuhan." Sama anak itu. Hah? Anak itu melotot, merenung. Profesor, seorang punya pendidikan, bilang gak ada Tuhan. Betul apa enggak ya? Lalu terdiam anak-anak itu. Profesornya jalan dengan bangga, ya. Anak itu telah berhasil. Lalu setelah pergi, dia pergi, datang anak-anak itu. Prop, ya kenapa? Profesor gak punya otak. Hah? Apa kau bilang? Marah Bapak Ibu. Kenapa kamu bilang aku gak punya otak? Aku profesor. Aku seorang yang terkenal. Aku seorang ilmuwan. Kenapa kamu bilang gak punya otak? Tunjukkan kepada saya mana otakmu. Gitu. Akhirnya profesor ini gak bisa menunjukkan. Anak itu berkata, seperti itulah Tuhan. Dia gak kelihatan, tapi ia ada. Nah saudara, lewat ciptaan kita tahu bahwa Allah itu ada. Di dalam ayat 2 sampai 7, di sana dalam bahasa asli dikatakan Elohim, artinya Allah pencipta yang agung. Seorang pemazmur sedang mengarahkan hati kita kepada Sang Pencipta. Dia pencipta langit, cakrawala, matahari. Kemuliaannya tampak kepada manusia. Tapi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita mengenal Tuhan tidak cukup hanya lewat ciptaan. Kenapa? Semua ciptaan manusia ini, semua ciptaan Tuhan itu baik.
samudra, gunung, langit. Tapi Bapak Ibu, waktu langit bergemuruh, mengeluarkan kilat dan menghasilkan korban-korban jiwa, waktu lautan menjadi tsunami dan menghancurkan kehidupan, apakah kita masih merasakan kemuliaan Tuhan lewat ciptaan? Gak mungkin Bapak Ibu, gak mungkin. Lewat ciptaan kita kagum menyimpulkan bahwa Tuhan itu baik. Tapi sewaktu alam semesta ini terjadi bencana, kita berkata, Tuhan di mana? Kenapa pada waktu itu kita tidak melihat ciptaan Tuhan itu membawa kita kepada kebaikan? Maka kalau orang hanya berkata saya percaya Tuhan karena melihat ciptaan, maka kepercayaan kita itu sering subjektif. Pengalaman kita itu sifatnya pribadi, tidak objektif. Maka waktu orang merasa Tuhan itu baik, oh kemarin hujan, puji Tuhan ya, Tuhan baik ya. Tapi kalau kemarau 2 bulan, 3 bulan seperti zaman saya waktu itu hampir setahun tidak hujan, Bapak Ibu, apakah orang bisa berkata Tuhan baik? Maka untuk kita menyembah Tuhan tidak cukup hanya lewat pewahyuan umum, tidak cukup hanya lewat apa yang kita lihat lewat alam semesta. Seorang yang melihat lukisan yang begitu indah, kagum dengan sebuah lukisan, dan suka dengan lukisan seorang pelukis, tidak membuat dia mengenal pelukisnya. Tapi lukisan yang indah itu membuat kita kepingin kenal siapa yang melukisnya. Sama seperti pemuda tadi, chemistry tidak membuat kita tahu dia benar-benar jodoh kita. Pesona dari lawan jenis tidak membuat kita benar-benar tahu, oh ini pasangan saya, ini jodoh saya. Tapi ketika membangun relasi, baru kita tahu dialah jodoh kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan adalah sarana untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Melalui firman, yaitu wahyu khusus, membawa kita intim dengan Tuhan, membawa kita mengenal Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Maka di dalam ayat 8-11 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, kata Tuhan di sana dalam bahasa asli adalah Yahweh. Yahweh itu artinya apa? Allah perjanjian, Allah yang rindu memiliki keintiman dengan kita, Allah yang personal, Allah yang menyatakan dirinya secara pribadi kepada kita. Kita perlu untuk menerima firman-Nya di dalam hidup kita. Ada beberapa misunderstanding, salah mengerti tentang firman. Ada orang yang menganggap bahwa firman itu apa? Hanya sekedar informasi. Firman itu hanya sekedar motivasi, hanya sekedar panduan praktis, hanya sekedar sarana kita untuk mendapatkan apa? Perasaan yang lebih baik. Nah, pada waktu kita memandang firman Tuhan seperti ini, maka pertanyaannya selalu apa? Waktu dengar firman Tuhan itu apa? Pertanyaan gini, apa yang saya dapat? Apa yang menguntungkan saya? Apa yang membuat saya nyaman? Maka pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya kita mencari firman itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita. Tadi Bu Riana saya dengar waktu sekolah minggu ya, sepintas ya, berbicara bahwa firman itu gimana tadi ya? Bahwa firman itu sering sekali kita suka dengan firman-firman yang lucu, yang menarik hati, tapi setelah pulang dari mendengar firman itu, apa yang kamu dapat? Apa ya? Apa ya? Hanya enak di telinga, tetapi nggak pernah mengubah hati. Nah, bahkan akhirnya membawa kita kepada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, bagi orang-orang yang salah mengerti dengan firman, dia akan jatuh kepada apa?
berusaha taat agar diterima Tuhan. Berpikir lewat firman itu, ketaatan kita kepada firman membuat kita diterima Tuhan, membuat kita diberkati, membuat kita diselamatkan. Nah, ini akhirnya membawa kita kepada kesombongan. Tapi di satu ekstrim, aduh kemarin aku gagal firman Tuhan aku dengar, tapi gagal aku melakukannya, gagal lagi, sehingga akhirnya menimbulkan keputusasaan. Firman Tuhan itu kan hanya segelintiran orang, bukan hidup saya. Firman Tuhan itu kan hanya memang harus kita dengar firman Tuhan itu, tapi nggak harus kita lakukan dalam hidup kita karena kita nggak mampu. Nah, dua ekstrim ini sering sekali menggerogoti kehidupan orang percaya. Nah, karena itu kita harus melihat firman sesuai dengan apa yang Daud sampaikan lewat pemazmur hari ini. Firman itu adalah satu kesatuan dalam pola ibadah kita. Ya, kalau kita ibadah itu Bapak, kita terpanggil lewat puji-pujian, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, tapi puncaknya seperti ini sekarang ini, kita sedang mendengar firman. Lalu setelah itu kita diutus. Nah, jadi bagian firman ini Bapak Ibu adalah sarana kita untuk mengenal dan mengasihi dan menaati Tuhan. Kalau kita berkata kita menyembah Tuhan tapi tidak didasari oleh firman Tuhan, maka penyembahan kita itu adalah penyembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita di gereja baptis itu ya punya ADART, punya teologia. Gimana kalau kita menyanyikan satu pujian itu sesuai nggak dengan firman Tuhan? Ada beberapa pujian yang tidak sesuai dengan firman. Ya. Nah, pujian yang tidak sesuai dengan firman harus kita singkirkan. Selalu apa yang kita lakukan dalam ibadah kita, bahkan kehidupan kita sehari-hari, selalu didasarkan oleh kebenaran firman. Oleh sebab itu betapa penting kita setiap hari Bapak Ibu mencari wajah Tuhan lewat firman Tuhan. Membaca, menghafal, merenungkan. Kalau Bapak Ibu ikut PA, firman Alkitab ini harus diterima dengan 5 sikap. Ya. Kita membaca, kita mendengar, kita menghafal, kita merenungkan, kita membagikan. 5 dengan sikap ini. Kalau cuma 1, Pak saya cuma mendengar aja lah Pak, sama membaca, maka firman ini akan gampang jatuh, gampang lepas dari hidup kita. Tetapi waktu firman ini kita terima dengan 5 sikap tadi, nggak gampang jatuh. Meskipun badai datang, nggak gampang jatuh. Nah, kalau kita nggak membaca firman, nggak mendengar firman, bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita akan perkataan Tuhan? Nggak mungkin bisa. Maka seorang Tim Keller berkata, Bapak Ibu, jika ingin tahu keagungannya, lihatlah alam. Tapi jika kita ingin tahu bahwa Dia mengasihi kita secara pribadi, lihatlah kitab suci. Dari Pemazmur 19 ini kita melihat bagaimana seorang Daud menggambarkan firman, Bapak Ibu. Memberi istilah kepada firman. Ada 6 istilah Daud memberi kepada firman, yaitu Taurat, peraturan, titah, perintah, takut akan Tuhan. Ini adalah sebutan untuk firman. Dan bagaimana firman ini akhirnya seorang Daud merasakan bagaimana kuasa firman itu terjadi dalam hidupnya. Ia menyatakan bahwa firman itu menyegarkan jiwa. Firman itu memberi hikmat. Firman itu menerangi mata. Firman itu memberikan rasa hormat kepada Tuhan. Firman itu menegakkan kebenaran. Nah, lihat saudara, apakah hari ini kita sungguh-sungguh merasakan bahwa firman itu menyegarkan jiwa kita, memberikan kita hikmat, menyukakan hati kita, menerangi mata kita, memuaskan, menumbuhkan rasa hormat kepada Tuhan, dan menegakkan kebenaran di dalam hidup kita? Apakah kita
melihat firman itu sebagaimana seorang Daud melihat firman. Jadi setiap kali kita mendengar firman di dalam ibadah, itu saatnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Sesungguhnya kita sedang membuka hati kita untuk menerima air, menerima makanan rohani, menerima cahaya yang memberikan kita arah hidup. Setiap hari kita butuh cahaya. Beberapa tempat kemarin ya, Pak Yosef bilang, Pak di sini mati lampu. Enggak, tempat saya mati Pak. Bahkan Medan waktu Pak Sitepu pulang, mati berhari-hari Bapak Ibu. Itu panas, gelap gulita. Orang pergi ke hotel supaya dapat listrik gitu ya. Betapa kita membutuhkan cahaya. Nah, apakah kita sudah memperlakukan firman itu seperti kita membutuhkan cahaya, seperti kita membutuhkan roti setiap hari? Kita tidak mungkin hidup tanpa firman. Firman itu disebut makanan rohani. Firman itu sungguh-sungguh membuat kita hidup. Saya ingat waktu saya pacaran dengan Bu Deborah, kita teleponan itu sampai jam 1, jam 2, nggak terasa. Kalau sekarang boro-boro. Tapi sebenarnya Bapak Ibu bukan karena nggak cinta lagi, kita memiliki dalam realita. Realita dulu sama sekarang beda. Dulu realitanya di bawah, cintanya lebih gede gitu ya. Sekarang realitanya lebih gede, cintanya tetap sama. Amin. Mas Nopian. Dulu pasti ya, yang sudah pernah merasakan itu kayak nunggu 2 jam, 3 jam kok nggak merasa capek gitu ya. Tapi sekarang kok beda. Nah, karena kita hidup dalam realita. Kalau kita merasakan kuasa firman yang begitu luar biasa, menyejukkan, menyegarkan jiwa kita, seharusnya sama seperti saya tadi ya. Indah banget. Ngobrol itu tidak terasa. Waktunya dinikmati, karena yang kita nikmati adalah relasi Bapak Ibu. Waktu kita memandang firman Tuhan itu seperti Daud tadi memandang ya, menyegarkan hati, menerangi mata. Itu akan membuat kita nggak bosan-bosan, nggak pernah menolak. Bahkan firman Tuhan itu membuat kita duduk diam, dengar, fokus gitu ya. Kalau ada yang WA di HP, aku lagi dengar firman, jangan ganggu aku. Kalau ada yang nyolek-nyolek, aku lagi dengar firman, jangan colek-colek aku. Kita mau fokus. Amin Bapak Ibu. Waktu saya sama Bu Deborah ya, saya ngobrol itu nggak sambil cuci piring, nggak sambil jalan, nggak sambil apa. Fokus Bapak Ibu, duduk sampai jam 2 malam. Ngomong gitu ya. Kalau ada yang gabung, nggak sempat. Nah, apakah kita waktu dengar firman sudah seperti itu? Kalau belum, berarti hari ini kita harus belajar dari seorang Daud. Sudahkah kita benar-benar jatuh cinta dengan firman-Nya? Maka kalau kita benar-benar mengalami, merasakan firman Tuhan itu begitu indah, begitu luar biasa, maka seharusnya mengubah cara kita dalam memandang firman, dalam menerima firman. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu Tuhan menciptakan alam semesta, Ia menciptakan dengan apa? Dengan firman. Alkitab berkata dalam Kejadian 1, semua dalam keadaan gelap gulita. Tapi ketika Tuhan berfirman, apa yang terjadi? Yang gelap jadi terang. Waktu Tuhan berfirman, apa yang terjadi? Yang tidak ada menjadi ada. Artinya kuasa Tuhan begitu luar biasa lewat firman-Nya. Apa yang hari ini saudara tidak punya, apa yang hari ini saudara tidak ada, dengar firman Tuhan. Dan setiap kali Tuhan berfirman, pasti yang difirmankannya itu terjadi. Dan yang dikatakan yang terjadi adalah baik. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua di sini, apakah Bapak Ibu rindu yang terjadi dalam hidupmu adalah yang baik? Amin. Terimalah firman. Amin. Rindukanlah firman sama seperti Daud merindukan firman. Bukan firman si butar-butar ya Pak Peregia. Bukan firman yang dari Medan itu Bapak Ibu. Tapi firman yang hidup.
Waktu Tuhan berfirman, semua yang difirmankan itu baik dan pasti terjadi. Hanya waktu dia menciptakan air, Tuhan tidak berkata, Tuhan melihat segala sesuatu baik. Karena lewat air, Tuhan tahu dia akan memusnahkan, memporak-porandakan saudara. Nah, waktu kita sungguh-sungguh menyadari keindahan firman, kekuatan firman yang luar biasa, maka respon kita akan firman itu pasti seperti Daud. Kita pasti merindukan, sehingga apa Bapak Ibu? Ada dampak dalam kehidupan kita. Akan membawa kita kepada apa? Pengenalan akan Allah. Setelah Daud menerima firman, Daud tidak menjadi sombong. Setelah Daud menerima firman, tidak membuat Daud itu putus asa. Ya. Tapi firman justru menjadi cermin atas kondisi kehidupannya Daud. Seperti John Calvin bilang Bapak Ibu, manusia tidak akan sungguh mengenal dirinya sampai terlebih dahulu memandang wajah Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan bertumbuh dalam pengenalan. Ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lewat firman, kita pun akan mengenal diri kita. Mengapa kita nggak bisa kontrol diri kita? Mengapa kadang-kadang kita nggak bisa ngerti diri kita? Karena kita nggak kenal diri kita. Kenapa kita nggak kenal diri kita? Kita nggak mengenal Tuhan. Karena waktu kita mengenal Tuhan, kita pasti mengenal diri kita. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Makanya Alkitab katakan Bapak Ibu dalam 2 Korintus, segala tulisan diilhamkan Allah untuk menyatakan, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Firman itu digambarkan seperti pedang bermata dua. Begitu luar biasa. Nah, di sini juga seorang Daud lewat firman yang ia pelajari, lewat firman yang ia dengar, menyingkapkan diri Daud, siapa sebenarnya dirinya. Karena itu dikatakan Bapak Ibu di ayat yang 13, Daud meminta dibebaskan dari kesesatan yang tersembunyi. Bahwa di dalam diri kita ini kadang-kadang kita tanpa kita sadari itu kita disesatkan. Kadang-kadang kita itu menghidupi kebenaran kita sendiri. Tanpa kita sadari, kebenaran kita paksakan untuk jadi kebenaran Tuhan. Daud juga menyadari bahwa Daud memohon perlindungan agar apa? Orang yang kurang ajar tidak jadi orang yang kurang ajar di ayat yang ke-14. Ini adalah menunjukkan kepada sikap hati yang angkuh dan sengaja melawan Tuhan. Di ayat ke-15 Daud juga bilang, Daud menutup doa dengan ucapan mulut dan renungan hatinya supaya hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu bagaimana seorang Daud akhirnya tahu. Mungkin orang lain tidak tahu dosanya, tapi Daud tahu ada dosa tersembunyi dalam dirinya. Daud tahu bagaimana ia membangkang kepada Tuhan. Sehingga ia menyerahkan kelemahannya, ia menyerahkan dosanya untuk dibawa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengenal Tuhan. Kita akan mengenal siapa diri kita ketika kita mengenal Tuhan dengan semakin hari mengenal Tuhan. Maka waktu kita sering sharing Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut di KPW kita, yang kita sharingkan itu apa? Bukan pengetahuan tentang firman, tapi pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan yang kita bagikan itu memungkinkan menjadi pengalaman yang orang akan alami. Kalau pengetahuan kita bagikan, maka pengetahuan itu akan menjadi pengetahuan saja. Dan kalau pengetahuan terus yang kita terima, akhirnya kita jadi apa? Jadi orang Farisi, ahli Taurat, tidak pernah mengubah hati. Apakah kita hari ini
menyadari betapa dahsyatnya firman, membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan, membawa kita sama seperti Daud, hari demi hari rindu dosa-dosanya yang selama ini orang mungkin gak tahu, makin hari dikikis dari hidupnya, merindukan agar hidupnya makin memuliakan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu pasti membuat kita hari demi hari rendah hati, menuntun kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi memang Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kita semua pasti rindu mempersembahkan hidup kita sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, siapa yang mampu mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan tanpa cacat celah? Karena dari perjanjian lama kita belajar setiap kali mempersembahkan korban, itu harus korban yang tanpa cacat celah. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Sehingga kalau kita mau menyembah Tuhan, maka penyembahan kita harus dengan tidak bercacat celah. Siapa di antara kita yang enggak bercacat celah, Bapak Ibu? Daud pun bercacat celah. Tidak ada di antara kita yang tidak bercacat celah. Namun Bapak Ibu, ada kabar baik. Kerinduan kita untuk menjadi penyembah sejati, penyembah dalam roh dan kebenaran, digenapi di dalam diri anaknya Yesus Tuhan kita. Ialah firman yang hidup. Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita percayai adalah Sang Firman yang hidup. Dialah satu-satunya pribadi yang sempurna, tanpa cacat celah. Sehingga waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada dalam Yesus dan Yesus ada dalam kita. Dosa kita, pelanggaran kita ditanggungkan dalam diri anaknya Yesus Kristus. Maka Yesus yang adalah Sang Firman yang hidup bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya menyelamatkan lalu membiarkan kita, tetapi Yesus yang hidup memimpin kita agar kita semakin serupa melalui apa Bapak Ibu? Melalui kebenaran firman-Nya. Jadi saudara, kesimpulan khotbah hari ini, penyembah Allah selalu terjadi melalui pengenalan yang benar akan Dia. Pengenalan itu lahir lewat apa? Lewat firman dan juga lewat ciptaannya. Inilah penyembahan yang Tuhan kehendaki. Kalau kita menyembah Tuhan, hati kita sungguh-sungguh menyadari keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya lewat ciptaan dan lewat firman dan lewat Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita biarkan Roh Kudus saat ini mengkoreksi hati kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah merindukan firman? Lebih dari apapun. Bagaimana selama ini sikap kita dalam memperlakukan firman, baik dalam khotbah atau dalam kehidupan kita sehari-hari? Adakah hati kita sungguh-sungguh merindukan firman lebih daripada yang lain? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa kita tidak mungkin mengenal Tuhan dan tidak mungkin bertumbuh dalam keserupaan dengan Dia jika kita tidak menerima firman-Nya? Sadarkah kita bahwa tanpa pengenalan akan Dia, penyembahan kita dangkal, penyembahan kita itu terasa membosankan, penyembahan kita itu seperti musiman? Melalui kebenaran Injil hari ini, maukah saudara berkata bersama-sama dengan saya, Tuhan, aku menghormati dan merindukan firman-Mu. Aku rindu hidup olehnya setiap hari. Aku rindu menyembah Engkau
berdasarkan pengenalan akan Engkau, berdasarkan kebenaran firman. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi kuasa Roh Kudus berbicara kepada kami. Biar kami tidak lagi salah mengerti dengan firman. Biar ketika firman Tuhan menegur kami, biar ketika firman Tuhan menyingkapkan kebenaran kepada kami, hati kami sungguh-sungguh terbuka. Hati kami sungguh-sungguh rindu dikoreksi sama seperti Daud ya Tuhan. Bahkan sampai kedalaman hatinya, sampai mungkin manusia gak tahu dosa yang tersembunyi dalam hati kami boleh disingkapkan oleh firman-Mu. Dan hari demi hari Tuhan, kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat anak-Mu Yesus yang menjadi penggenapan firman. Terima kasih buat anak-Mu Yesus yang boleh tinggal di dalam diri kami, sehingga ketika Yesus menuntun kami, pasti hidup kami senantiasa disempurnakan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami.
Tuhan rindu intim membangun relasi dengan setiap kita. Ia memanggil kita hari ini untuk mendengar firman-Nya. Ia memanggil kita hari ini untuk menerima firman-Nya. Tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tapi biar kita menjadi orang-orang yang merenungkan firman, melakukannya, membagikannya dalam hidup kita. Tuhan rindu ingin intim dengan setiap kita. Maukah saudara hari ini mengambil satu keputusan dan berkata, Tuhan, mulai hari ini aku mau merindukan firman-Mu lebih dari apapun. Aku mau mengarahkan hati, telinga, dan seluruh hidupku kepada kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu akan terus menyegarkan jiwaku, membuka mataku. Biar kebenaran firman-Mu membuatku berdiri tegak di atas kebenaran-Mu. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan membuatku menjadi pribadi yang lebih lagi menyembah-Mu, lebih lagi memuliakan-Mu, lebih lagi mengagungkan-Mu dalam kehidupanku. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah, lawanlah kami Tuhan, supaya waktu ini Tuhan, ketika kami pulang, kami menjadi pribadi yang begitu mencintai firman-Mu seperti Daud mencintai firman-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, betapa lebih lagi urapanmu. Amin, amin. Tawakanmu, kau layak di hidupku. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Kebenaran firman-Mu yang membuka mata kami. Kebenaran firman-Mu yang memberi kami kekuatan. Seperti apa yang dialami oleh Daud, itu juga yang akan kami alami. Kami mau arahkan hati, hidup, telinga, mata kami kepada kebenaran firman-Mu Bapa. Biar mulai hari ini kami boleh membiarkan firman-Mu seperti pedang bermata dua, memisahkan setiap kehidupan kami dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Engkau. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan menyingkapkan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, membawa kami hari demi hari selaras dengan hati Tuhan. Dan kami proklamasikan pada pagi menjelang siang hari ini, firman-Mu menjadi rema, kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan menjadi dasar kami dalam menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tidak berhenti bekerja di dalam kehidupan kami, mematraikan, meneguhkan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang diberkati bersama saya katakan, amin.